mari kita indahkan semua aturan-aturan tentang persoalan tunjangan kinerja ini, agar di kemudian hari kita tidak mengembalikan tunjangan yang telah kita terima, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami di dalam channel unit kepegawaian Kementerian Agama Hutan Kampar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keputusan Sekretaris Jenderal nomor 83 tahun 2019 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pada Kementerian Agama. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat sekarang ini kita telah menerima tunjangan kinerja pada Kementerian Agama, maka ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan, ada beberapa dokumen yang perlu kita persiapkan supaya tidak terjadi kendala dalam pencairan tunjangan kinerja kita. Ada kewajiban yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu. Maka pada video kali ini kita akan menjelaskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan tunjangan kinerja tersebut. Dengan munculnya Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 11 tahun 2019, Bapak Ibu, tentang pembayaran tunjangan kinerja pada Kementerian Agama, maka untuk menjelaskan PMA tersebut, maka dikeluarkanlah keputusan Sekretaris Jenderal nomor 83 tahun 2019. Maka muatan di dalam Kepsekjen 83 tahun 2019 ini, Bapak Ibu, adalah menjelaskan tata cara pencairan atau pembayaran tunjangan kinerja itu agar terjadi tertib administrasi di dalam pencairan tunjangan kinerja tersebut. Maka ruang lingkup di dalam Kepsekjen 83 tahun 2019 itu, Bapak Ibu, ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama adalah administrasi pencairan tunjangan kinerja. Maka pada administrasi ini, Bapak Ibu, situlah terletak kewajiban-kewajiban kita, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan yang mesti kita kumpulkan untuk pencairan tunjangan kinerja tersebut. Jika dokumen-dokumen ini tidak lengkap atau tidak kita buat, maka pencairan tunjangan kinerja itu akan terjadi kendala, Bapak Ibu. Atau pencairan tunjangan kinerja itu akan terkendala di dalam proses pencairannya. Ruang lingkup yang kedua, Bapak Ibu, adalah tentang tata cara penghitungan tunjangan kinerja tersebut. Nah, pada proses penghitungan tunjangan kinerja ini ada beberapa perangkat yang mesti dilakukan sebelum tunjangan kinerja itu dicairkan, Bapak Ibu. Maka dalam proses penghitungannya akan dihitung proses keterlambatan pegawai negeri tersebut, apakah dia masuk terlambat, apakah dia pulang cepat. Ketika dia terlambat atau pulang cepat, maka akan terjadi pemotongan di dalam pembayaran tunjangan kinerja. Dan pada proses penghitungan tunjangan kinerja ini juga akan dihitung, Bapak Ibu, apakah dia pernah mengambil cuti sakit, berapa lama cuti sakit ini ambilnya, atau cuti besar, berapa lama cuti besarnya, maka akan dihitung dalam proses pencairan tunjangan kinerja ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada bab 2 Kepsekjen nomor 83 tahun 2019 ini menjelaskan tentang administrasi pembayaran tunjangan kinerja. Yang pertama, tunjangan kerja itu baru bisa dibayarkan jika persyaratannya telah terpenuhi. Yang pertama itu adalah dibuktikan dengan kehadiran kerja, Bapak Ibu. Kehadiran kerja kita ini dibuktikan dengan presensi kehadiran kita. Nah, tentang persoalan presensi kehadiran ini, apakah menggunakan media elektronik atau bolehkah dengan manual, Bapak Ibu? Maka penjelasan tentang persoalan ini telah dijelaskan bahwasanya tunjangan kinerja itu presensi kehadirannya berdasarkan absen secara elektronik, Bapak Ibu. Jika absensi elektronik itu tidak ada, bagaimana? Maka tentang penjelasan ini bisa kita lihat dalam PMA nomor 45 tahun 2013, perubahan PMA 28 tahun 2013 tentang persoalan kehadiran pegawai negeri sipil, Bapak Ibu. Nah, bukti yang kedua adalah laporan kinerja kita, Bapak Ibu. Laporan kinerja kita itu diberikan setiap bulannya, maka dilaporkan pada minggu pertama bulan berikutnya yang berisikan capaian kinerja kita dalam 1 bulan tersebut, Bapak Ibu.
Jadi dalam proses pencarian tunjangan kerja itu, yang pertama buktinya adalah kehadiran kerja yang dibuktikan dengan presensi kehadiran kita. Yang kedua adalah laporan kinerja pegawai negeri itu sendiri yang dikumpulkan pada minggu pertama bulan berikutnya. Nah, ketika ini telah ada, maka proses pencairan itu baru bisa dilaksanakan pada bagian keuangan, Bapak Ibu. Nah, itu adalah kewajiban yang mesti kita lakukan sebelum kita menerima tunjangan kinerja itu. Poin yang kedua, lantas bagi pegawai atau pejabat penghitungan tunjangan kinerja itu sendiri, ada beberapa hal yang mesti dilaksanakan sebelum mencairkan tunjangan kinerja pegawai negeri itu. Yang pertama adalah melihat keputusan tentang tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil itu. Di mana posisi jabatannya, maka akan dibayarkan sesuai dengan grade atau tingkatan dari jabatannya itu sendiri. Maka harus perhatikan di mana posisi grade PNS itu sendiri. Apakah grade 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, Bapak Ibu. Yang kedua yang mesti diperhatikan itu adalah bukti dari kehadiran PNS itu sendiri yang berasal dari presensi kehadiran pegawai negeri sipil itu. Maka sebelum pencairan tunjangan itu dilaksanakan, maka dihitunglah presensi kehadiran itu, keterlambatannya, cepat pulangnya, atau dia pernah melaksanakan cuti, contohnya cuti besar, cuti alasan penting, atau cuti melahirkan anak keempat. Maka dihitung berapa besar tunjangan yang akan diterima oleh pegawai negeri sipil. Poin selanjutnya adalah bahwa seluruh bukti ketidakhadiran pegawai negeri sipil itu, apakah dia cuti, maka harus dibuktikan dengan lampiran dokumennya. Kalau dia cuti, maka dilampirkan bukti bahwa dia benar mengambil cuti itu yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, Bapak Ibu. Jadi, kalau dia memang cuti, bukan cuti begitu saja, tapi mesti dilampirkan pada presensi absennya itu, dalam rekap absen bulanannya itu, bahwa dia memang telah mengambil cuti, Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya, bahwa sebelum mencairkan tunjangan kinerja itu, pejabat penghitung tunjangan kinerja itu mesti melihat laporan kinerja bulanan pegawai itu yang telah melampirkan bukti atau dokumen, bukti fisik bahwa dia bekerja pada bulan itu, yang telah ditandatangani oleh atasan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Jadi laporan bulanan kita itu, Bapak Ibu, ditandatangani oleh atasan kita, dan di belakang laporan bulanan kita itu dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang menerangkan bahwa kita memang telah mengerjakan kegiatan yang telah tercantum di dalam laporan bulanan kita itu. Jadi sebenarnya atau idealnya bahwa setiap bulan itu laporan kinerja yang dibuat itu mesti melampirkan dokumen-dokumen bukti fisik pendukung atau data evidennya di belakang laporan bulanan kita itu, Bapak Ibu. Nah, itu mesti dilihat oleh pejabat penghitung tunjangan kinerja sebelum tunjangan pegawai negeri sipil itu dicairkan. Nah, dan yang terakhir itu yang mesti diperhatikan oleh pejabat penghitung tunjangan kinerja itu adalah melihat besar nominatif berapa tunjangan kinerja akan dibayarkan, serta persoalan pajak yang akan dikeluarkan pada unit kerja masing-masing, Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu secara singkat cara untuk mencairkan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil itu. Baik yang berasal dari pegawai yang bersangkutan, bahwa dia harus melengkapi proses administrasinya. Yang kedua, dari pejabat penghitung tunjangan kinerja itu sendiri, atau pegawai yang berwenang menghitung besaran tunjangan kinerja yang akan diperoleh oleh pegawai yang bersangkutan. Jadi ketika proses administrasi telah dilakukan, penghitungan telah dilakukan dengan cermat, maka barulah proses pencairan tunjangan kinerja itu baru sah untuk dicairkan, Bapak Ibu. Kenapa mesti dilakukan seperti ini? Supaya pada kemudian hari tidak akan terjadi persoalan-persoalan, tidak akan terjadi pengembalian-pengembalian karena keterlontaran kita dalam persoalan administrasi pencairan tunjangan kinerja ini, Bapak Ibu. Mari kita taati, mari kita indahkan semua aturan-aturan tentang persoalan tunjangan kinerja ini, agar di kemudian hari kita tidak mengembalikan tunjangan yang telah kita terima, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika terjadi proses audit, ketika persyaratan yang kita berikan tidak lengkap dalam persoalan tunjangan kinerja ini,
maka pegawai tersebut akan mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya karena tertib administrasinya tidak ada, atau karena administrasi dalam proses pencairan tunjangan kinerja ini tidak lengkap, Bapak Ibu. Jadi supaya kita tidak terjadi persoalan pada kemudian hari, maka mari kita lengkapi bukti-bukti untuk pencairan tunjangan kinerja ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu demikian untuk informasi tentang persoalan tunjangan kinerja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, semoga ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.